Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, dan rezeki yang berlimpah ruah. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Yang kali ini kami akan menayangkan berita yang heboh di masyarakat, yaitu berita perihal kepolisian yang ikut mengurusi MBG, yang diberitakan dapur MBG milik Polri jumlah sampai ribuan. Heboh ini sekarang polisi ngurusi MBG. Jadi sekarang Kapolri lagi jadi maklar dapur SPBG. Gimanakah tanggapan masyarakat tentang polisian yang ikut ngurusi masalah MBG ini? Menjadi perbincangan di kalangan masyarakat luas. Kenapa kok polisi sampai ngurusi MBG? Apa tak ada yang lain? Terus urusan-urusan kejahatan kriminal itu gimana itu yang merajalela, korupsi itu. Malah Kapolri sendiri turun tangan ngurusi bangun dapur SPBG. Gimanakah masyarakat tentang berita ini? Kita simak videonya berikut ini. Prabowo barusan resmikan 1179 dapur MBG milik Polri. Ini urgensinya apa ya? Kok tiba-tiba Polri punya dapur MBG? Ini seriusan, Polri punya 1179 dapur MBG dan akan ditargetkan punya 1500 dapur MBG. Ini kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat malah ikut terlibat memasak MBG. Toleransinya di mana? Urgensinya di mana? Kenapa tidak dibagikan ke UMKM biar ekonomi masyarakat semakin merata, bukan malah diserahkan kepada kepolisian? Kemarin janjinya MBG itu buat UMKM dan melibatkan masyarakat. Kenapa sekarang malah dikasihkan ke Polri? Kenapa sekelas Polri ikut campur program MBG? Kenapa Polri ikut dilibatkan? Emang MBG ini seperti mau perang. Kenapa Polri nggak fokus aja ke tugas polisi, melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat? Ini malah punya 1000 lebih dapur MBG. Aduh, nggak habis pikir aku sama negeri ini. Menurut kalian, Polri masuk program MBG ini sudah tepat apa belum? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Saya jadi bingung setelah mengetahui institusi Polri berkecimpung di dapur MBG. Bahkan katanya institusi Polri mempunyai ribuan dapur MBG. Heran saya, bukannya tugas dari kepolisian itu adalah menegakkan hukum, menjaga keamanan masyarakat, kemudian menangkap orang-orang yang terkena kasus pidana. Kok ini jadi menyajikan menu makanan sih? Saya jadi bingung. Sekalian aja bikin acara lomba masak tingkat nasional, Pak. Saya nggak ngelihat ada anggota DPR yang ngotot agar evaluasi ini nggak bisa, berhentikan dulu gitu. Kan banyak juga sekolah yang nggak nerima, banyak kalau nggak mau, yang ibunya ketakutan anaknya keracunan. Tapi kalau ngomong sifatnya kritis pada pemerintah, sesungguhnya kan harusnya kewajiban menggunakan namanya hak fungsi kontrol itu. Tetapi kalau misalnya ketua partainya ada di kabinet, susah juga pakai Tidak etis membicarakan kekuasaan untuk 2029 di saat rakyat susah untuk makan. Juga memiliki dapur MBG hingga raup ratusan miliar dalam sebulan. Loh, bagaimana bisa? Hal ini langsung disampaikan oleh Presiden tercinta kita, yaitu Pak Prabowo. Beliau menjelaskan bahwa Polri sudah mempunyai 1179 SPPG dan menargetkan sebanyak 1500 dapur MBG di tahun 2026 ini. Gila, itu banyak banget. Kira-kira berapa keuntungannya? Jadi, setiap dapur MBG itu memiliki keuntungan sekitar 200 juta per bulan. Jika 1000 SPPG, maka keuntungannya bisa tembus 200 miliar per bulan. Wow, sangat menjanjikan sekali.
Terus, kemana keuntungan ini mengalir? Berdasarkan penjelasan dari Humas Polri, yaitu Irjen Joni, karena pembiayaan dapur MBG ini menggunakan dana koperasi Polda atau Polres, maka akan dikembalikan ke koperasi lagi. Tetapi Polri tetap mengutamakan pelayanan publik dan tidak berfokus pada keuntungan dari MBG. Bahkan Pak Prabowo juga memuji Polri karena membantu program pemerintahan ini untuk memenuhi gizi anak bangsa sehingga tercapailah Indonesia Emas. Yeay. Kalau menurut kamu bagaimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bukankah kalau dapur-dapur itu dibikin secara mandiri oleh orang-orang yang memang mau berpartisipasi? Kalau ini nanti jadi, ini dapurnya buat siapa, Pak? Kan mandiri itu, Pak. Nah, ini kan Bapak buat. Udah gitu angkanya cukup besar menurut saya, izin Pak ya. 8,5 tuh, Pak. Karena kalau kami lihat di lapangan rata-rata orang bangun hanya 2 miliar. Ini 8,5, Pak. Mekanisme dan polanya seperti apa, Pak? Nah, menurut saya ini sangat lucu sekali ya, di mana PSI pada saat lalu menginstruksikan lah untuk supaya kader-kadernya membangun dapur makan bergizi gratis. Ini sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat dengan PDIP misalkan, kalau PDIP itu bukan makan bergizi gratis lagi dapurnya, di mana dapur dari PDIP itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Terlebih kalau kita lihat di Sumatera pada saat lalu, itu PDIP membangun sekitar 20 dapur umum. Nah, seharusnya partai-partai dari koalisi Pak Prabowo Subianto itu seharusnya berlomba-lomba lah untuk mendirikan dapur umum ketika Sumatera pada saat lalu terkena dampak bencana, terkena banjir disertai kayu gelondongan. Seharusnya buka dong sebanyak-banyaknya, bukan malah membuka dapur makan bergizi gratis. Kalau dapur untuk makan bergizi gratis kan dibayar ya, dibayar oleh pemerintah, di mana uang pemerintah itu juga berasal dari pajak rakyat. Jadi menurut saya sangat lucu sekali, sangat berbeda sekali dengan PDIP. PDIP itu membangun yaitu dapur umum 20-an dan melayani ribuan masyarakat yang terdampak. Bayangkan, bukan koalisi pemerintahan loh ini ya. PDIP satu-satunya yang berada di luar pemerintahan tetapi bisa membangun 20 dapur umum di wilayah terdampak bencana. Menurut saya ini bukan kaleng-kaleng ya. Yang lainnya masih berjibaku rebutan terkait mendirikan dapur MBG dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat PDIP sama sekali tidak tertarik. Itu juga sudah diwakilkan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat lalu. Basuki Cahayapurnama pada saat lalu juga menolak setidaknya. Menolak untuk mendirikan dapur MBG. Dikarenakan apa? Dikarenakan MBG tersebut yang seringkali dikritik oleh Basuki Cahayapurnama. Nah, menurut saya pejabat itu ya seperti itulah, menjaga konsisten lah. Setiap ucapannya itu tidak sen kiri belok kanan. Ya menurut saya seperti Pak Jokowi sangat berbeda sekali lah. Menurut saya wajar sekali kalau Pak Jokowi itu dipecat oleh PDIP. Dikarenakan PDIP itu satu-satunya partai yang masih menjaga komitmennya hingga saat ini. Seperti halnya menjadi oposisi atau masih berada di luar pemerintahan. Walaupun diiming-imingi apapun, walaupun sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Ibu Megawatinya, tetapi juga tetap saja PDIP tetap berjalan kepada komitmen semula, yaitu berada di luar pemerintahan. Menurut saya ini sangat keren sekali ya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, PSI wajibkan kadernya bikin dapur MBG di setiap provinsi. Seharusnya kan pada saat lalu mendirikan dapur umum terlebih dahulu lah sebelum membuat dapur MBG, membuat dapur umum di wilayah terdampak dan lain sebagainya. Ini kan, waduh, kalau mendirikan dapur MBG kan artinya mendapatkan bayaran, dibayar, dapat keuntungan. Ini bukan relawan loh membuat dapur MBG ini ya, melainkan dibayar dengan uang rakyat. Jadi jangan bangga mempunyai bisnis dapur MBG dikarenakan itu uang rakyat. Apalagi kalau menunya, aduh, seperti itu. Itu menurut saya, aduh, sangat melukai hati rakyat lah, dikarenakan itu uang pajak rakyat. Akhirnya uang pajak rakyat itu terkesan dihambur-hamburkan kalau menunya tidak sesuai kemauan siswa. Nah, di sini bahkan juga ada yang cukup menggemparkan, yaitu pembangunan satu dapur MBG menelan biaya 8,5 miliar. Bayangkan ini untuk 3T ya. Bayangkan 3T tetapi membangun dapurnya harus merogoh dana yang cukup besar, 8,5 miliar. Padahal biasanya di 3T itu
siswanya nggak banyak-banyak amat ya seperti di kota-kota besar. Ya, tapi kita lihat saja lah seperti ini. Saya agak heran Pak Ketua, nggak disinggung sama teman-teman lain. Kok ini PS bangun SPPG Pak? Nilainya nggak main-main Pak Ketua, 1,97 triliun tahun 2026 untuk 220 tempat, 222 tempat. Kalau saya hitung, satu tempatnya sekitar 8,5 miliar Pak. Pertanyaan saya sama Bapak, bukankah kalau dapur-dapur itu dibikin secara mandiri oleh orang-orang yang memang mau berpartisipasi? Kalau ini nanti jadi, ini dapurnya buat siapa Pak? Kan mandiri itu Pak. Nah ini kan Bapak buat, udah gitu angkanya cukup besar menurut saya, izin Pak ya, 8,5 tuh Pak. Karena kalau kami lihat di lapangan rata-rata orang bangun hanya 2 miliar. Ini 8,5 Pak. Mekanisme dan polanya seperti apa Pak? Dan ini 220 ini di mana aja? Teman saya sebelah bisikin saya karena dia mungkin bos nih, bos dapur Pak. Dia bilang, jangan salah kali Pak Menteri ini, mungkin ini untuk 2222. Saya bilang masa Pak Menteri salah, ini 222. Tadi saya dengar Pak Menteri bilang di 3T, di 3T lebih parah lagi Pak. Ngelayani cuma 100-200 orang. Kan daerah terpencil Pak. Saya mohon penjelasan khusus terkait dengan ini, karena ini barang baru Pak. Baru masuk nih Pak Ketua. Mungkin ini Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itulah. Jadi memang semua berlomba-lomba untuk mendirikan dapur MBG. Tidak seperti PDIP. Kalau PDIP kelasnya sudah sangat berbeda sekali. Yaitu legislator PDIP bangun 20 dapur umum dan 10.000 nasi bungkus untuk korban bencana Sumatera. Wow, sangat berbeda sekali ya. Tidak rebutan dapur MBG, melainkan malah membuka dapur umum. Di tengah banjir yang melanda Sumatera Utara, anggota Komisi 10 DPR fraksi PDI Perjuangan Setiamtan bergerak cepat mendirikan dapur umum di berbagai titik terdampak. Kehadirannya di lapangan bukan hanya untuk melihat, tetapi memastikan setiap warga mendapatkan makanan hangat dan perhatian yang layak. Total 20 dapur umum telah dibangun untuk merespon bencana yang terjadi di daerah Sumatera Utara, dan hingga kini PDI Perjuangan telah menyalurkan 10.000 nasi bungkus untuk membantu para korban. Banjir melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara. Kami sudah meninjau hampir 20 titik dan mendirikan berbagai dapur umum yang ada di tempat-tempat tersebut, dan PDI Perjuangan telah menyalurkan lebih dari 10.000 nasi bungkus yang kita sebarkan di berbagai tempat, ujarnya dalam keterangan pada wartawan. Nah, sangat berbeda sekali kalau kita lihat dari sini, yaitu PSI wajibkan kadernya bikin dapur MBG di setiap provinsi. Seharusnya mendirikan dapur umum lah pada saat lalu ketika di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mengalami bencana ya. Partai PSI memerintahkan kepada seluruh kadernya untuk membangun dapur program makan bergizi gratis setiap provinsi di Indonesia. Kader PSI diharuskan menghadirkan minimal 1 dapur MBG di setiap provinsi. Hal tersebut disampaikan Ketua Harian PSI Ahmad Ali saat membacakan kesimpulan Rakernas Perdana PSI di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan pada 31 Januari. Partai PSI berketepatan dengan memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah yang strategis, terutama MBG. Saya minta kepada seluruh pengurus partai, mulai dari tingkat DPW sampai tingkat di bawah, harus terlibat aktif untuk melakukan pengawasan dan bekerja bergotong royong untuk membangun MBG, setidaknya 1 dapur untuk 1 provinsi. Ini menurut saya bukan relawan lah, menurut saya ini bisnis. Makan bergizi gratis itu bisnis, dikarenakan ada dananya 15.000 untuk 1 porsi, dan kadang-kadang kita diterima oleh siswa-siswa, maksudnya itu hanya senilai sedemikian lah. Intinya mencari untung lah program makan bergizi gratis ini. Jadi sangat lucu sekali kalau PSI seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan untuk mendirikan dapur MBG. Menurutnya itu adalah relawan yang sebagai pahlawan, kurang lebih seperti itu. Seharusnya kalau misalkan ingin berkontribusi kepada masyarakat, ya mendirikan dapur makan bergizi gratis ya di wilayah terkena bencana, atau di 3T lah minimal. Ini menurut saya tantangan ya, kalau bisa ya mendirikan di daerah tertinggal, mendirikan dapur MBG itu baru bisa diacungi jempol ya. Ya, tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Apa yang terjadi jika polisi disuruh ngurusin MBG? Ya seneng lah. Masalahnya program MBG ini cuan banget cuy. Jadi kalau urusan cuan-cuan, ya polisi nggak mau ketinggalan lah. Bayangkan polisi yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat malah diberikan mandat langsung oleh Presiden Prabowo untuk mengurusi MBG. Bayangkan cuy, ada sebanyak 1.179 SPPG dikelola langsung oleh polisi. Nggak cuma itu, mereka juga diberi mandat untuk mengelola sebanyak 18 gudang ketahanan pangan. Pantesan gue perhatiin, Kapolri Listio Sigit kayaknya semeringah banget nih. Kita disuruh mengelola 1 SPPG saja udah seneng ya, apalagi ini disuruh mengelola 1.179 SPPG.
Gue ngebayangin nih, ada orang kerampokan terus lapor polisi, Pak saya kerampokan nih. Terus polisinya bilang, bentar ya, petugasnya lagi sibuk masak dulu. Bentar ya, petugasnya lagi nyiapin MBG dulu. Canda elah, serius amat sih. Ratusan siswa SMK swasta HKBP Sidikalang dilarikan ke rumah sakit usai konsumsi MBG. Usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG, mereka kini dirawat di RSUD Sidikalang, RSU Serenapita, Klinik Katolik, dan Puskesmas Huta Rakyat Sidikalang. Saat itu siswa dan guru disajikan menu MBG berupa nasi, ayam gulai, pisang, sayur selada beraroma basi dan berlendir. Sebagian siswa tidak mengkonsumsi karena bau. Bagi yang mengkonsumsi, yaitu yang terkena bakteri mungkin, kata mereka. Oh, bakal tinggalkan atau kamu balik? Enggak. Susah. Mentret. Ada mentret. Demikianlah saudaraku berita-berita yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, memberikan wawasan. Jangan lupa minta dukungannya untuk like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa eksis menayangkan berita-berita yang mengedukasi masyarakat. Terima kasih atas bantuannya, semoga barokah rezekinya saudaraku, berlipat ganda, jadi rezeki yang barokah, yang berkah. Minta maaf kalau ada salah-salah kata, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.